Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Fitria Maharani dari kelas 11 MIPA 1 absen 2. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal terkait materi persamaan trigonometri kelas 11. Di sini saya mengambil dari sumber buku Mandiri Erlangga dan SNMPTN 2012. Berikut pembahasannya. Soal pertama ini merupakan soal dari buku Mandiri Erlangga kelas 11. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif akar 3/2 untuk 0 derajat lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ingat, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sin 240 derajat itu sama dengan negatif akar 3/2. Maka negatif akar 3/2 sama dengan sin 240 derajat. X sama dengan 240 derajat. Kemudian kita beralih ke dalam rumus pertama, yaitu X sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0. X sama dengan 240 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, sama dengan 240 derajat. X sama dengan 240 derajat ini memenuhi, karena terdapat dalam rentang 0 derajat lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. X sama dengan 240 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, sama dengan 600 derajat. X sama dengan 600 derajat ini tidak memenuhi karena tidak masuk ke dalam rentang 0 derajat lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Selanjutnya kita beralih ke rumus yang kedua, yaitu 180 derajat dikurangi 240 derajat lalu ditambah K kali 360 derajat, sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, sama dengan negatif 60 derajat. X sama dengan negatif 60 derajat ini tidak memenuhi karena tidak masuk ke dalam rentang 0 derajat lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, sama dengan 300 derajat. X sama dengan 300 derajat ini memenuhi karena masih masuk ke dalam rentang 0 derajat lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif akar 3/2 adalah 240 derajat dan 300 derajat. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal kedua ini merupakan soal SNMPTN 2012. Jika cos X tambah sin X kuadrat per cos X dikurangi sin X kuadrat, maka titik-titik. Nah, kita sebelumnya juga sudah pernah mempelajari materi persamaan aljabar bahwa A ditambah B dalam kurung dikuadratkan itu menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Begitu pula dengan A dikurangi B di dalam kurung dikuadratkan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Maka, bila cos X tambah sin X kuadrat per cos X dikurangi sin X kuadrat itu sama dengan cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X. Lalu kita kelompokkan seperti pada sifat asosiatif. Bila A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB.
Begitu pula dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat bisa kita ubah menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, di dalam persamaan ini kita bisa ubah menjadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X per cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X. Kita ingat bahwa rumus cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Maka dalam persamaan ini menjadi 1 ditambah 2 sin X cos X per 1 dikurangi 2 sin X cos X. Kita ingat pula bahwa 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Maka dalam persamaan ini kita bisa ubah menjadi 1 ditambah sin 2X per 1 dikurangi sin 2X. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa cos X ditambah sin X kuadrat per cos X dikurangi sin X kuadrat itu sama dengan 1 ditambah sin 2X per 1 dikurangi sin 2X. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal ketiga ini merupakan soal buku mandiri Erlangga kelas 11. Himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat 2X dikurangi 5 sin 90 derajat dikurangi 2X ditambah 2 sama dengan 0. Untuk 0 derajat lebih dari X kurang dari 180 derajat adalah. Nah, dalam kuadran 1 bila sin 90 derajat dikurangi X itu sama dengan cos X. Jadi dalam persamaan ini bila sebelumnya 2 cos kuadrat 2X dikurangi 5 sin 90 derajat dikurangi 2X ditambah 2 sama dengan 0, maka kita bisa ubah 5 sin 90 derajat dikurangi 2X menjadi 5 cos 2X. Nah, persamaannya menjadi 2 cos kuadrat 2X dikurangi 5 cos 2X ditambah 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita misalkan cos 2X ini menjadi A. Maka menjadi 2A kuadrat dikurangi 5A ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, didapat 2A dikurangi 1 dikali A dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita mencari penyelesaiannya, yaitu A sama dengan setengah atau A sama dengan 2. Lalu kita masukkan A menjadi cos 2X. Di sini cos 2X sama dengan setengah atau cos 2X sama dengan 2. Nah, di sini yang cos 2X-nya itu sama dengan 2 tidak memenuhi karena batas maksimum nilai cos adalah 1. Kalau minimumnya itu adalah negatif 1. Kemudian kita jabarkan menjadi cos 60 derajat dari setengah tadi. Lalu 2X sama dengan 60 derajat. Kemudian kedua ruas dibagi 2 menjadi X sama dengan 30 derajat. Ingat, pada kuadran 2, sin 180 derajat dikurangi X itu sama dengan sin X. Lalu kita masukkan X-nya menjadi 30 derajat. Kemudian persamaannya menjadi sin 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Kemudian kita kurangkan menjadi sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin X sama dengan sin 150 derajat. Lalu X sama dengan 150 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 2 cos kuadrat 2X dikurangi 5 sin 90 derajat dikurangi 2X ditambah 2 sama dengan 0 adalah
30 derajat, dan 150 derajat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam pembahasan soal tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.